Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dengan NIM 253010310035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Aziz dengan NIM 253010310040. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Indra Putra dengan NIM 253010310038. Dengan ini kami akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Tenaga Pendidikan dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning) merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi. Secara etimologis, perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau gambaran sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Yeti Haryati dan Mumuh Muhsin, tujuan perencanaan sumber daya manusia secara umum adalah: pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun di masa yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Aziz dengan NIM 253010310040. Di sini saya akan menjelaskan yaitu manfaat perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan SDM yang jika dilakukan dengan baik dan terencana itu akan memberikan berbagai manfaat nyata, baik bagi organisasi maupun pendidikan. Nah, Sukadijo Notoatmojo itu menyatakan bahwa manfaat perencanaan sumber daya manusia yang pertama itu untuk organisasi itu dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam organisasi secara lebih baik. Jadi, perencanaan sumber daya manusia perlu diawali dengan inventarisasi tentang SDM tersebut yang sudah ada di dalam organisasi. Yang kedua itu melalui perencanaan SDM yang matang, produktivitas kerja dari tenaga yang sudah ada yang dapat ditingkatkan. Kenapa? Hal ini dapat diwujudkan melalui adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu. Yang ketiga itu perencanaan sumber daya manusia. Berkaitan dengan penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya, untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelaknya. Yang keempat, itu merupakan salah satu segi bahwa manajemen SDM yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dengan tersedianya informasi yang cepat dan akurat, perencanaan SDM akan lebih mudah dilakukan. Yang kelima, perencanaan SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi. Yang keenam itu mengetahui pasar tenaga kerja. Jadi pasar kerja adalah sumber untuk kita mencari calon-calon sumber daya manusia yang potensial untuk diterima dalam organisasi tersebut. Selain manfaat yang telah disebutkan,
Uh, uh, Faisal Rifai juga menambahkan bahwa perencanaan SDM yang baik itu akan memberikan manfaat. Yang pertama itu berupa penghematan biaya rekrutmen, pengurangan tingkat turnover karyawan, peningkatan kepuasan kerja pegawai serta kemampuan organisasi untuk merespon perubahan lingkungan secara lebih cepat dan tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis. Adapun menurut para ahli yaitu Haful dan Rahmi Fitria, langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia langkah pertama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Nah, menganalisis lingkungan internal itu mencakup pengkajian terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi, baik itu dari sisi SDM yang dimiliki. Sementara analisis lingkungan eksternal itu mencakup seperti peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi, seperti perubahan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan atau perkembangan teknologi dan kondisi pasar tenaga kerja. Yang kedua, setelah melakukan analisis lingkungan, langkah berikutnya adalah melakukan peramalan atau forecasting. Jadi terhadap kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Jadi peramalan ini dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pengembangan organisasi, baik itu proyeksi pensiun, pengunduran diri, dan mutasi pegawai, serta standar rasio tenaga kerja yang berlaku. Yang ketiga itu organisasi perlu melakukan inventarisasi terhadap SDM yang dimiliki saat ini secara menyeluruh. Jadi inventarisasi ini mencakup data mengenai jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengalaman kerja, prestasi, dan potensi pengembangan setiap individu. Yang keempat, yaitu langkah selanjutnya, yaitu adalah membandingkan antara kebutuhan SDM yang diproyeksikan dengan ketersediaan SDM saat ini. Nah, dari perbandingan ini, maka akan diketahui ada tidaknya kesenjangan atau gap antara kebutuhan dan ketersediaan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas SDM tersebut. Yang kelima itu ada penyusunan program tindak lanjut. Nah, berdasarkan hasil analisis kesenjangan, manajemen itu menyusun program-program tindak lanjut yang diperlukan. Nah, jika terjadi kekurangan SDM, maka perlu disusun program rekrutmen dan seleksi. Jika terjadi kelebihan SDM, maka perlu disusun program mutasi, alih tugas atau pensiun dini. Nah, jika terdapat kesenjangan kualitas, perlu disusun program pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, itu langkah terakhir, adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah disusun. Jadi evaluasi dilakukan secara berkala. Gunanya untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah berhasil memenuhi kebutuhan SDM dalam sebuah organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dengan NIM 253010310035. Akan menjelaskan teknik perencanaan sumber daya manusia. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, terdapat berbagai teknik yang digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi organisasi. Menurut Sondang P. dan Faisal Rifai, teknik-teknik perencanaan SDM dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif menggunakan perhitungan matematis dan sistematik untuk memprediksi kebutuhan SDM di masa depan.
Beberapa teknik kuantitatif yang umumnya digunakan antara lain: A. Analisis tren. Teknik ini menggunakan data historis tentang jumlah pegawai untuk memprediksi kebutuhan SDM di masa depan. B. Analisis rasio. Teknik ini menggunakan rasio antara faktor-faktor tertentu seperti jumlah siswa dengan jumlah guru atau beban kerja dengan jumlah pegawai untuk menentukan kebutuhan SDM. C. Teknik Delphi. Teknik Delphi melibatkan sekelompok perkara yang diminta untuk memberikan estimatif kebutuhan SDM secara independen. D. Pemodelan komputer. Teknik ini menggunakan program komputer canggih untuk menganalisis dan proyeksi kebutuhan SDM berdasarkan berbagai variabel yang relevan. 2. Teknik kualitatif. Teknik kualitatif lebih mengandalkan penilaian dan judgement dari para manajer dan ahli dalam organisasi. Beberapa teknik kualitatif yang umum digunakan antara lain yaitu A. Pendapat manajerial. Pendapat manajerial berbagai tingkat memberikan perkiraan tentang kebutuhan SDM di unit kerja masing-masing berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. B. Analisis beban kerja. Teknik ini mengidentifikasikan kebutuhan SDM berdasarkan analisis mendalam terhadap beban kerja yang ada dan yang diproyeksikan. C. Pengalaman dan permintaan. Teknik ini memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan rencana strategis organisasi dan proyek perkembangan di masa depan. F. Sistem perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan berbagai dari suatu sistem yang integrasi dalam manajemen organisasi secara keseluruhan. Sistem perencanaan SDM mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Satu komponen sistem perencanaan SDM menurut Hetty dan Umumo Musin, sistem perencanaan SDM yang komprehensif terdiri dari beberapa komponen utama. A. Sistem informasi SDM merupakan basis data yang memuat seluruh informasi tentang SDM yang dimiliki organisasi, mencakup data demografi, pendidikan, kompetensi, riwayat karir, dan kinerja pegawai. Sistem informasi ini menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan perencanaan SDM. B. Sistem analisis jabatan. Komponen ini mencakup uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk setiap posisi dalam organisasi. Analisis jabatan baik menjadi acuan dalam menentukan kualifikasi SDM. C. Sistem penilaian kerja merupakan mekanisme untuk mengevaluasi kinerja SDM secara objektif dan terukur. Hasil penilaian kinerja menjadi input penting dan perencanaan, pengembangan, dan promosi pegawai. D. Sistem pengembangan SDM mencakup program penilaian pendidikan dan pengembangan kompetensi yang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Sistem perencanaan SDM dengan rencana strategis organisasi. Sistem perencanaan SDM yang efektif harus strategis dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Perencanaan SDM harus selaras dengan visi
visi dan misi lembaga. Rencana pengembangan kurikulum target peningkatan mutu pendidikan serta kebijakan pemerintahan di bidang pendidikan. Tiga siklus perencanaan SDM. Perencanaan SDM bersifat berkelanjutan. Setiap periode perencanaan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas perencanaan program-program SDM. Hasil evaluasi tersebut menjadi masukan bagi siklus perencanaan berikutnya. Dengan demikian, sistem perencanaan SDM akan terus berkembang dan disempurnakan sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi.